Kita mulai lagi. Iya. Kita kasih keperokan yang meriah kepada Cepopong setiap mukul palu tanda pembuka sidang ya. Saya kembali ke Bung Rizal. Bung Rizal, kalau misalnya tadi disinggung sedikit sama Bung Gupron, di Indonesia secara domestik sebetulnya masih ada penangkapan di mana-mana. Tapi secara di luar sekarang sedang rame soal ISIS. Apakah ada penanda-penanda atau kemudian ini petunjuk bahwa memang ISIS itu sudah sampai ke Indonesia? Begini, jadi kita jangan terburu-buru mengambil satu kesimpulan gitu. Ya. Sampai jam sekian ya, ini belum ada satu pernyataan resmi sebagaimana satu serangan teror. Biasanya satu serangan teror setelah dilakukan serangan ada satu pernyataan dari si pelaku serangan atau dari kelompok yang melakukan serangan bahwa bla 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 kami yang bertanggung jawab. Nah ini agak aneh juga kalau saya lihat nih. Biasanya Biasanya cepat ya. Biasanya ada yang langsung mengklaim sebagai sebuah karya sebagai gitu ya. satu serangan dan biasanya ditunjukkan bahwa persiapannya seperti apa. Karena tujuan untuk membangun teror adalah untuk menunjukkan selain untuk membangun teror di masyarakat juga untuk menunjukkan bahwa inilah kami grup yang melakukan serangan seperti itu untuk menunjukkan eksistensinya dan untuk tadi seperti Cepopong sampaikan, nih saya tantang gitu. Nah inilah dia nanti akan dia sampaikan. Biasanya seperti itu. Nah ini saya lihat belum ada. Jadi untuk narik ke ISIS kita tunggu sinyalemennya dan kemudian terkait dengan soal Poso dan lain sebagainya. Saya Poso juga bingung kok. Sampai hari ini lama sekali sih penanganannya. Itu digempur, udah berapa kali digempur nggak selesai-selesai. Apa yang Anda curigai? Ya saya lihat ada dua hal yang aneh gitu ya terhadap gerakan teror bersenjata di daerah ya. Yang dilakukan di Poso, kemudian yang sebelumnya dilakukan di Aceh yang katanya Din Minimi mau dikasih amnesti, terus kemudian kasus Din Minimi dijadikan satu rujukan untuk memberikan amnesti bagi kelompok yang laporannya sampai sejauh mana koordinasinya terhadap aparat yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum. Ini banyak, saya lihat ini kalau kita ambil ilustrasi ini seperti puzzle gitu ya. Seperti puzzle yang harus kita susun pelan-pelan. Ini seperti apa? Baru kita bisa melakukan satu kesimpulan dan memberikan satu tindakan. Oke, baik. Bung, ada Anda lihat satu pola tertentu yang ingin menunjukkan bahwa kepala BIN tidak becus, kepala BIN gagal, atau unsur politik lain yang menunjukkan negara gagal menjaga rasa aman? Ya, secara umum sih kita bisa mengatakan gitu ya. Negara memang belum bisa secara optimal untuk memastikan rasa aman masyarakat. Ya, kemarin-kemarin terjadi di daerah, ya kan, hari ini terjadi di ibu kota Jakarta, gitu. Nah, nah dalam konteks itu saya kira hal yang sangat penting sebenarnya sebagai refleksi dari peristiwa Tamrin ya. Kan kalau kita lihat misalnya peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya kan sebenarnya kan seperti tadi disampaikan kan polanya kan sebenarnya lebih kepada soal bagaimana menyerang sasaran-sasaran yang bersifat simbolis gitu ya. Memang ada perubahan-perubahan, misalnya kalau dulu misalnya menyerang sentra-sentra bisnis ya kan, kemudian pusat-pusat pariwisata. Nah terakhir sasarannya misalnya polisi gitu kan, yang diidentifikasi oleh mereka sebagai musuh nomor satu dalam kaitannya dengan soal terorisme. Kemudian juga simbol tempat-tempat yang menjadi simbol misalnya anti Amerikanisme misalnya ya kan, Starbucks, Israel dan sebagainya. Nah ini saya kira ini juga tetap menjadi itu ya. Saya kira saya setuju secara simbol ya memang targetnya itu. Artinya sebetulnya serangan ini tidak ditujukan kepada pemerintah, tapi ditujukan ingin menunjukkan sesuatu kepada dunia karena simbol-simbol asing tadi itu. Ya, soal pesannya saya kira bisa macam-macam ya. Bisa itu ditujukan secara internasional dan bisa juga ditujukan untuk konteks di tingkat nasional itu sendiri gitu ya. Nah, saya kira sebagai refleksi ya yang sangat penting adalah
dalam konteks bagaimana memastikan rasa aman masyarakat dari ancaman terorisme adalah melakukan evaluasi kemudian penguatan terhadap kerja-kerja pencegahan yang dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya gini, sejauh mana misalnya proses radikalisasi ya kan yang dilakukan selama ini tidak hanya oleh pemerintah yang program-programnya sangat gencar dilakukan lewat polisi, kemudian juga lewat pemerintah, pendidikan, Menteri Agama, Kementerian Agama, atau juga misalnya di masyarakat, misalnya kemitraan dengan masyarakat, ormas-ormas yang ormas-ormas di Indonesia ya. Sejauh mana itu kemudian menghasilkan sesuatu yang efektif di dalam mengikis ideologi-ideologi radikal di Indonesia gitu. Dan ketika itu masih terjadi lagi, artinya sebenarnya upaya deradikalisasi itu tidak membuahkan hasil. Ya, karena faktanya kan masih terjadi. Itu masih terjadi gitu. Saya kasih satu contoh misalnya. Masalah soal siar kebencian misalnya. Kalau kita buka media sosial atau Facebook ya kan, Twitter dan sebagainya, atau misal komentar-komentar terkait dengan isu sektarianisme misalnya di media atau media sosial, saya kira ini kan seakan-akan sesuatu yang hari ini dianggap banal ya, biasa gitu ya. Padahal siar kebencian ini kan mengandung satu unsur hasutan atas dasar sektarianisme agama misalnya, anti ini anti itu ya kan, yang itu bisa mendorong orang melakukan kekerasan. Dan ketika pemerintah tidak bersikap kepada itu, ya inilah ujungnya begitu. Nah, saya kira itu yang kemudian menimbulkan intoleransi di masyarakat dan pada tingkat yang paling ekstrim kan soal terorisme. Baik, oke. Ada simbol-simbol asing, ada simbol kepolisian sebagai aparat keamanan. Kalau kita bicara dari sasaran tersebut, kelompok mana kira-kira yang bermain ini? Siapa sih kelompok di Indonesia yang membenci polisi dan membenci asing itu? Begini, jadi memang tadi saya coba merujuk ke yang disampaikan Bung Gufron itu ya. Jadi tentu dari pihak aparat sudah memiliki list, sudah memiliki daftar. Di mana daftar itu sudah ada dan mereka juga sudah mulai terlibat seperti bagaimana meresponnya. Seperti misalnya dalam program deradikalisasi. Apakah program deradikalisasi sudah efektif atau tidak? Nah, siapa saja yang dibina dalam program deradikalisasi itu? Tentu mereka punya list seperti itu. Punya list siapa-siapa aja dan kemudian juga bisa dihubungkan mereka ini biasanya kebenciannya atau targetnya kepada simbol-simbol seperti apa? Kelompok-kelompok seperti apa? List itu memudahkan deteksi, memudahkan antisipasi? Seharusnya begitu. Karena komunitasnya biasanya ya itu aja. Kalau memang benar nih satu serangan dari kelompok teroris gitu ya. Itu biasanya itu aja. Kemudian kok bisa bicara soal keterkaitan dengan pihak luar? Sampai sejauh mana juga peran dari imigrasi, peran dari kedutaan-kedutaan besar kita di luar dalam memberikan visa dan lain sebagainya. Dari situ juga bisa di list. Ada ada beberapa contoh kok kasus terorisme itu yang ditangkal atau bisa dicurigai dari proses pengajuan visa. Serangan 911 itu juga sebenarnya bisa diantisipasi waktu itu dari pengajuan visa. Ada beberapa orang yang sudah dicurigai di situ. Nah sekarang kita ini sudah melakukan hal seperti itu atau tidak gitu loh? Sudah sharing informasi atau tidak? Atau karena begitu terbukanya kita sehingga kemudian orang merasa betul. Apalagi soal ini kebijakan kita ini memberikan visa itu tanpa hubungan yang resiprokal gitu loh. Kita memberikan visa ke sejumlah negara, saya lupa banyak sekali orang masuk ke Indonesia itu dengan visa on arrival. Sementara kita buat masuk ke negara tersebut tidak berlaku resiprokal. Ini juga mesti dievaluasi juga. Kalau mau ke Amerika kayak katanya lebih sulit daripada masuk surga, saking ketatnya berurusan di kedutaan Amerika itu ya? Ya bisa jadi. Oke. Tadi kalau kita bicara kemudian kelompok-kelompok yang masih eksis tersebut, bukankah kemudian ada deradikalisasi, ada penangkapan-penangkapan? Kenapa kemudian kita lalai bahwa kelompok ini diam-diam tidak pernah mati dan siap untuk selalu bergerak? Nah itu dia. Jadi ini kan yang kita lawan kan sebenarnya satu keyakinan, suatu pola pikir, suatu pandangan. Nah suatu pola pikir dan suatu pandangan tidak bisa dilakukan pendekatan dengan misalnya sekedar mengajak dialog, sekedar memfasilitasi, tapi juga harus ada satu pembinaan secara
pendekatan baik sosial maupun ekonomi. Bagaimana juga merangkul komunitas dan keluarga dari orang-orang tersebut, begitu loh. Karena law enforcement semata itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oke. Nah, kalau bicara law enforcement, apakah penanganan terorisme yang Anda lihat selama ini terjadi justru bisa menimbulkan efek jera atau malah kemudian menimbulkan kemarahan dari keluarga atau para tersangka tersebut? Kalau saya lihat gitu ya, misalnya kita setback ke belakang gitu ya, artinya penanganan kasus terorisme yang dilakukan oleh polisi ini kan banyak mengundang persoalan kritik dari masyarakat, terutama pendekatan yang dilakukan gitu. Dalam beberapa kasus misalnya kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap orang yang terduga misalnya pelaku teroris misalnya, dan jaringnya, bahkan juga misalnya proses-proses penangkapan terhadap misalnya keluarga, kemudian jaringan yang terkait dengan itu, dan itu justru dalam beberapa kasus bukannya kemudian Membuat takut atau jera? Membuat takut gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya ada beberapa terduga yang justru sebenarnya ini orang yang sebelumnya pernah ditangkap oleh dan selalu berulang-berulang. Iya, Orang-orangnya gitu. berulang. Iya, bukan berulang. Jadi andai kata bahwa ini berasal dari kurang lebih lingkungan yang sama, seperti itu. Nah, ini kan juga terkait dengan bagaimana pembinaan terhadap komunitas dan keluarga. Oke. Seperti itu. Sudah efektif atau tidak. Terus kemudian hal lainnya adalah bagaimana meyakinkan bahwa nilai yang mereka jalankan itu salah, gitu. Dan kemudian juga bagaimana memutus keterkaitan dengan jaringan di luar negeri. Sekarang seperti misalnya ini, untuk rekrutmen itu bukan hal yang sulit. Kalau seperti yang dilakukan oleh ISIS itu, dia ada yang namanya bisa merekrut melalui satu web, gitu loh, yang mereka sebut deep web, gitu kan. Dia mau buat masuk ke situ, bisa dilakukan satu rekrutmen, dan ada petunjuk bagaimana mereka meninggalkan negaranya dan bagaimana mereka bergabung dengan ISIS, misalnya Dan seperti itu itu. tidak bisa kita deteksi? Seharusnya Bisa. seharusnya bisa ditangkal seperti itu. Itu kan juga kita harus memperketat, harus keluar masuk. Walaupun kita ini negaranya luas, kita punya banyak perbatasan dengan negara lain, tetapi tetap kalau kita lihat polanya, yang pergi keluar itu adalah selalu melalui jalur resmi, selalu melalui jalur seperti imigrasi, apakah melalui pelabuhan laut, apakah melalui bandar udara dan lain sebagainya. Itu Artinya dari segi kelompok bisa kita relatif deteksi, bisa dideteksi. dari segi pola juga sebenarnya sudah operandi yang berulang-ulang. Iya betul. Hanya Kalau tinggal lagi-lagi mengoptimal. tetap bolong, di mana lemahnya? Iya berarti lemahnya di fungsi deteksi dini. Di mana? Ya di intelijen. Dan kemudian juga satu hal yang saya bingung juga tadi waktu habis ada serangan, pernyataan ini dilakukan oleh tentara dan juga oleh terutama oleh tentara dan Menko Polhukam. Harusnya soal misal pada awal terjadi satu serangan dan berapa korban apa segala macam dan masalah bagaimana penanganan ya kepolisian seperti itu, atau kalau pernyataan politik dari Menteri Dalam Negeri. Polhukam. Itu berjenjang. Harusnya berjenjang. Berjenjang. Oke. Seperti itu. Berarti ada soal politik juga di lingkungan. Nggak tahu soal politik atau bagaimana alurnya mereka paham atau tidak, saya nggak tahu. Baik. Oke. Kalau saya Bung yang sedih saya cuma satu. Beberapa hari yang lalu ada orang minum kopi meninggal. Sekarang warung kopi diserang. Ini adalah serangan kepada orang yang suka kopi. Cepopong. Biasanya acara kita yang unik ini kan penuh dengan tawaria, Iya. penuh dengan candaria. Sekarang memang ada hati yang tertusuk. Kebetulan Cepopongnya lagi sakit lagi.